Ini seperti kita bicara malam hari ini, kita akan bicarakan mengenai Nicaea 325, tahun 325 ya. 1700 yang lalu, jadi barusan kita dengerin ya, The Church's One Foundation is Jesus Christ the Lord. Nah, itu sebetulnya tidak terjadi demikian karena 1700 tahun yang lalu, di mana terjadi konsili Nicea, Nicea itu adalah daerah-daerah kecil di daerah Turki, itu sebetulnya gereja itu sudah ada di beberapa tempat, gereja di Roma, yang sekarang menjadi Roman Catholic Church, gereja di Alexandria, gereja itu menjadi Coptic Church, gereja di Yunani, gereja di mana-mana. Nah, seperti yang barusan kita dengar kalau kita mengerti arti lagu The Church is One Foundation itu, sebetulnya pembuatan gereja-gereja itu tidak smooth, tidak benar-benar namanya manusia ya, selalu ada ajaran satu sama lain saling bertentangan. Nah, ini yang dihadapi oleh para bapak-bapak gereja. Ini sebelum gereja-gereja itu menjadi besar ya. Kalau sekarang kan misalnya Evangelical, Pentecostal, kemudian Roman Catholics, kemudian Orthodox Church dan lain itu kan besar-besar. Tapi sebelum mereka menjadi besar, tahun 325, jadi 325 tahun setelah Yesus itu naik ke surga, 300 tahun, 1700 tahun yang lalu, gereja itu kecil-kecil di daerah situ. Nanti kita lihat petanya. Nah, ternyata dengan adanya gereja yang terbagi-bagi ini, walaupun mereka mengakui satu, Yesus Kristus, itu Churches One Foundation, tapi mereka bahkan ada punya interpretasi mengenai siapa Yesus ini, satu sama lain yang saling berbeda-beda. Nah, itu semua sudah bisa dihilangkan sejak tahun 325 dengan adanya Nicene Council ini. Dan makanya kita ini sekarang semua gereja Christian Church in the whole world, apapun denominasinya, kita itu semua sekarang merayakan Nicene Council ini. Karena ini yang pertama kali kita mendapatkan eh, creed, apostle creed atau yang kita sebut iman rasuli ya, kepercayaan iman rasuli. eh, eh, Kami percaya bahwa satu Tuhan, satu Bapa dan lain-lain. Itu dari Nicene Council. Nah, ini penting sekali karena kalau tidak, ini adalah basis semua baptisme di dunia saat ini tahun 2025 itu adalah berasal dari Nicene Council. Kita akan bicara satu persatu ya. Nah, mengapa konsili itu dibutuhkan? Nah, sebenarnya kita mulai lagi. Konsili itu adalah sebenarnya perkumpulan daripada semua bapak-bapak gereja. Ya, ingat ya, dulu gereja-gereja ini gereja-gereja kecil-kecil. Gereja Yunani, gereja Ortodoks, gereja di Mesir, gereja di Roma, gereja di Afrika, gereja dimanapun juga, di Eropa beberapa juga itu mempunyai bapak-bapak gereja sendiri-sendiri yang turunan daripada apostol, yang turunan dari rasul-rasul. Jadi tergantung rasul siapa, menuju kemana, itu mempunyai gereja-gereja sendiri. Paulus punya gereja sendiri. Kemudian kalau kita bicara mengenai community of the beloved disciple, yaitu Yohanes punya gereja sendiri, Yakobus punya gereja sendiri, dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang karena pada waktu itu belum ada pemersatu di antara pada gereja ini, bapak-bapak gereja ini, maka selalu ada interpretasi yang berbeda-beda di antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada gereja-gereja yang punya cara menulis bukunya sendiri-sendiri, sehingga satu sama lain liturginya itu juga beda, begitu ya. Nah, sehingga dibentuklah konsil okumenis ini yang mempersatukan di antara semua bapak-bapak gereja ini, sehingga mereka tidak mempunyai kesesatan dalam berpikir, mereka hanya satu teologi yang digunakan oleh semua denominasi oleh gereja-gereja yang didirikan oleh bapak-bapak gereja pada waktu sebelum terjadinya Nicene Council ini ya. Nah, ini penting untuk diketahui bahwa memang Nicene Council ini adalah yang pertama untuk mempersatukan. Nah, nanti kita lihat mengapa harus ada Nicene Council, karena sebetulnya ada satu orang ya yang namanya Irenaeus itu mempunyai pengajaran yang sangat sesat kita lihatnya. Jadi di situ dibutuhkan bahwa memang ada konsili yang mengetahui dan konsili yang mempersatukan para bapak gereja dimanapun mereka berada di gereja-gereja itu. Nah, basis daripada konsili itu mana? Nah, jadi bapak gereja yang sudah berkumpul menjadi Nicene Council itu melihat dari Kisah Para Rasul 15:2 ya. Jadi kalau kita baca di sini,
Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai di luar kota, lalu mereka berjalan menuju Fenisia dan Samaria, dan di tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Jadi kalau sekarang kita tahu deacons, penatua, nah itu asalnya dari sini. Kisah para Rasul 15:2 ini. Di dalam gereja-gereja yang sudah didirikan pada waktu setelah Yesus naik ke surga dan para rasul itu mengabarkan cerita mengenai Tuhan Yesus, itu mereka mempunyai penatua-penatua yang disebut sebagai dekanat atau deacon, ya. Mereka mempunyai deacon ini adalah yang mengatur liturgi, mengatur apa yang mereka lakukan. Sehingga penatua-penatua ini banyak yang menjadi bapak-bapak gereja, ya. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya dan datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat menurut hukum Taurat, ya. Jadi orang-orang Farisi sudah menjadi Kristen, mereka sudah menerima Yesus sebagai penyelamat, sebagai Mesias mereka, tapi mereka tidak bisa menghilangkan kebiasaan yang berasal dari hukum Taurat yang diturunkan oleh Musa, yaitu salah satunya kalau laki-laki harus disunat dan diwajibkan untuk menurutin hukum Musa. Nah, menurutin hukum Musa terutama adalah penyembahan. Penyembahan apa? Kepada Tuhan lewat apa? Penyembelihan eh, eh, binatang-binatang, terutama ya domba-domba yang masih muda dan lain-lain, ya. Nah, disinilah ada perbedaan antara orang-orang yang Kristiani pada waktu itu dengan orang-orang Kristiani yang dari golongan Jewish, dari golongan Farisi. Sehingga council ini pertama kali dibuat pada waktu masih ada Paulus, ya. Menurut Kisah Para Rasul 15:22. Nah, ini dikatakan dalam 15:6 dikatakan maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Jadi Council yang pertama ini ada pada waktu ya zamannya tahun Paulus ada sekitar tahun 1550 Masehi. Itu yang dituliskan di Kisah Para Rasul 15:2 sampai 6. Nah, kita melihat di sini bahwa konsil ini atau konsili ini diperlukan untuk membahas masalah-masalah yang ada, interpretasi-interpretasi yang ada, di mana bapak-bapak gereja yang waktu itu diwakili oleh para rasul-rasul dan juga para penatua-penatua atau dekan-dekan, diakon itu mempunyai pemikiran yang berbeda dengan orang-orang lain. Terutama yang pertama ini adalah golongan Farisi yang sudah menjadi Kristen, yang menjadi Kristen, sudah menerima Yesus sebagai Mesias, tapi mereka masih mau saja mengikuti hukum Taurat dan mereka berpikir bahwa kalau menuju ke surga lewat Allah, lewat Yahweh Elohim, ya harus lewat hukum Taurat. Nah, disinilah council itu ada. Disinilah council itu pertama kali digunakan untuk membicarakan dan memecahkan persoalan di antara interpretasi itu. Nah, ini asal usul daripada council tersebut, ya. Nah, dengan demikian fungsi suatu konsili adalah menanggapi menetapkan ajaran iman, Trinitas, Kristologi ini tadi ya, Roh Kudus, menanggapi ajaran sesat. Nanti kita bicara mengenai Arianisme. Nanti yang hari ini kita bicara Arianisme sebetulnya menuju ke Council Nicaea, ya. Kemudian menyusun liturgi, lagu-lagu yang dipakai, bacaan-bacaan itu liturgi semua, ya. Dan kanon-kanon gereja ini hukum-hukum gereja, ya. Di setiap daripada misalnya saja kanon gereja Ortodoks Yunani. Nah, itu punya kanon sendiri kan? Ortodoks Yunani yang berasal dari Yunani, ya, yang berasal dari Athena pada waktu itu. Nah, mereka punya kanon sendiri, mereka punya konsili untuk gereja tersebut, ya. Nah, tapi masalahnya sekarang kan setiap daripada gereja-gereja di tempat-tempat tertentu punya konsili-konsili dan penatua dan juga diakon-diakon dan juga rasul-rasul daerah situ. Bagaimana sekarang mempersatukan semua gereja Kristen yang sudah dibuat pada waktu pada waktu tahun 50 sampai 300-an. Nah, di sini ada
masalah satu sama lain karena bahasanya beda. Yang satu menggunakan Yunani, yang satunya menggunakan bahasa Latin, satunya bahasa Ortodoks, lain-lain. Sehingga harus diperlukan suatu konsili untuk mempersatukan pengajaran, untuk mempersatukan persepsi mengenai Trinitas, mengenai Kristologi, mengenai Kristus itu siapa, dan ajaran Roh Kudus. Sehingga gereja itu tetap bersatu, ya. Nah, ini adalah saya berikan sedikit sejarah konsili ya, sampai abad ke-8 saja ya. Konsili yang pertama yang malam ini kita akan bicarakan tahun 325 dan Nisea. Ini masalahnya apa? Ada Arianisme. Arianisme ini adalah satu ajaran yang tidak menganggap Tuhan Yesus sesama dengan Bapa di surga, ya. Nanti kita bicarakan ya. Kemudian ada setelah itu Konstantinopel I mengenai Roh Kudus, Efesus ya 431 ini mengenai Nestorianisme, Maria Theotokos ya, Maria sebagai Bunda Allah ya, Chalcedon dan lain-lain. Jadi ini tidak hanya, jadi Nicaea yang pertama adalah council yang pertama yang paling besar tahun 320 yang dilakukan sejak zaman setelah Yesus naik ke surga ya. Nah, Konsili Nicaea pertama itu terjadi tanggal 20 Mei, hari ini 1700 tahun yang lalu. Makanya saya excited sekali pada hari ini kita bicarakan mengenai ini karena kita mesti mengerti dasar daripada pembentukan gereja mula-mula. Kita mesti mengerti bahwa kita itu kadang-kadang kalau kita lihat hanya membaca di Injil tapi kita tidak mengerti sejarah bagaimana gereja itu eklesiologi. Itu dibentuk permulaan tanpa belajar dari sejarah bapak-bapak gereja, kita tidak akan mengerti. Kalau kita berdoa hanya berdoa saja, tapi tidak mempunyai pijakan yang benar-benar tepat. Nah, disinilah konsili Nicaea pertama itu mempersatukan semua ajaran-ajaran dari bapak-bapak gereja. Sehingga dapat dikatakan, foundation atau landasan yang pertama yang dipunyai oleh gereja-gereja Kristiani seluruh dunia, mulai dari 325 sampai sekarang adalah sama. Hanya karena ada konsili Nicaea yang pertama yang dimulai hari ini 1700 yang lalu, yaitu tanggal 20 Mei 325. Dan ini dilakukan di Nicea ya, waktu itu dijemput Nicea. Ini sebetulnya daerah Turki yang pada waktu itu namanya Iznik ya. Sehingga mungkin itu karena di tengah-tengah di antara semua gereja-gereja dipakai di situ. Dan siapa yang mengundang? Yang mengundang itu sebetulnya itu bukan hanya melihat daripada penatua-penatua dan rasul-rasul dan bapak-bapak gereja pada waktu itu, tapi sebetulnya yang mengundang adalah Kaisar Konstantinus pertama. Dia adalah kaisar yang tadinya Romawi, orang-orang yang menyembah the goddess, yang menyembah dewa-dewa, tapi kemudian menjadi seorang Kristen, menjadi seorang Kristiani ya. Jadi dalam zaman waktu tahun 325 seorang Kristiani yang pertama, yaitu kaisar yang pertama, Konstantinus, melihat di mana daerah berbagai macam itu mempunyai penginterpretasi yang berbeda-beda mengenai ketuhanan Yesus, mengenai peran Roh Kudus, mengenai peran gereja dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa Konstantin yang pertama itu adalah yang menyatukan semua gereja-gereja dengan membuat konsili Nicaea. Dan konsili Nicaea ini adalah basis daripada kepercayaan kita sebagai gereja-gereja Kristiani yang ada di seluruh dunia sampai saat ini tahun 2025. Karena ini adalah merupakan konsili ekumenis. Ekumenis artinya itu persatuan di antara gereja-gereja Kristen dengan denominasi apa saja. Ini adalah basisnya, ini adalah landasan di mana cara gereja itu berpikir mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, mengenai Kristus, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian ini banyak yang dicatat 325 tahun yang lalu, 1700 yang lalu ya. Tahun yang lalu tentunya kita tidak punya, tapi ternyata banyak orang-orang yang mencatat sehingga kita bisa membicarakan mengenai hal ini tahun 2025 1700 yang terjadi 1700 yang lalu. Misalnya Eusebius ya, ini adalah sejarawan ya. Dia adalah orang Yahudi tapi sejarawan dan dia bisa menulis di dalam Vita Constantini menunjukkan bahwa pembukaan konsili dihadiri lebih dari 300 uskup pada waktu itu, bapak gereja ya, kita sebut uskup ya. Tapi ada lagi Socrates Scholasticus dan Sozomenus ini juga penulis sejarah gereja abad kelima juga mengkonfirmasi periode musim panas tahun 325 diadakan konsili di Nicea ya. Sehingga sampai sekarang tanggal 20 dari kedua
sumber sejarah yang ditafsirkan bahwa tanggal 20 Mei adalah dimulainya Konstantinus dan dimulainya adanya laporan mengenai konsili dari gereja-gereja awal. Jadi gereja-gereja kita sebut gereja purba ini karena lama sekali sudah ya. Nah, mengapa konsili ini penting? Karena apa? Bukan hanya kita bicara mengenai sejarah yang ditulis oleh Eusebius ya, tapi justru ini menyentuh iman Kristiani itu sendiri. Kalau tidak ada konsili, konsili Nisea dilakukan pada waktu itu oleh Konstantin ya, Kaisar Konstantinus, kita tidak akan mempunyai satu persatuan di mana kepercayaan iman Kristiani itu akan ada. Justru di sini ada, justru di sini dipersatukan. Untungnya bukan untungnya, tapi kenapa pada waktu itu bisa dilakukan? Karena satu orang namanya Arius. Nah, Arius ini yang mempunyai pendapat berbeda. Arius ini salah satu bapak gereja yang dulu disegani, tapi ternyata dia punya penginterpretasi yang beda mengenai Yesus. Dan ini membuat geger di seluruh kerajaan-kerajaan atau area-area gereja-gereja permulaan. Karena Arius mempunyai interpretasi yang beda dengan yang lain. Dikatakan oleh Arius adalah Kristus atau Yesus itu adalah ciptaan, bukan dilahirkan sebagai Tuhan, tapi orang-orang manusia menciptakan Kristus, menciptakan Yesus. Jadi dengan demikian dia adalah ciptaan pikiran manusia. The fruit of people's mind, the fruit of humans mind. Bukan secara sejatinya, kita kan sekarang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Allah yang menjelma jadi dari manusia. Dan itu pada waktu itu, Arius bisa membuktikan bahwa Yesus adalah hanya ciptaan. Dia manusia, dia tidak bersifat sebagai Allah, dia hanya diciptakan di dalam pikiran kita. Jadi intinya dia memang lebih tinggi dari Yesus adalah lebih tinggi daripada ciptaan lain, tapi dia sendiri bukan Allah. Sehakikat dengan Allah itu tidak terjadi pada dirinya. Nah, inilah yang disebut sebagai Arianisme. Tentunya ada orang yang percaya, ada orang yang support si Arius, ada orang yang tidak support. Nah, ini yang membuat geger. Kenapa kok bisa ada seorang diaken ya, jadi penatua dari Alexandria di daerah Mesir yang punya namanya Arius dan dia pengaruhnya itu sangat kuat. Banyak orang yang percaya kepada Arius dan sampai percaya bahwa Yesus itu hanya dibuat. Yesus bukan dari Allah. Yesus tidak kekal. Dia diciptakan oleh human mind. Ya. Jadi dengan demikian, maka bukan Allah sejati. Dan banyak orang yang percaya ini, tapi juga banyak orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, kubu yang tidak percaya. Bayangkan ya, di daerah Middle East itu banyak gereja-gereja terbelah menjadi 50% ada yang percaya bahwa Yesus bukan Tuhan. 50% percaya kepada dari permulaan sejak di mana Rasul Yohanes ataupun Injil Yohanes dan Markus Matius sudah dituliskan. Pada waktu itu kan masih belum dicetak ya, baru diomongin secara lisan satu sama lain. Dan ada 50% bilang percaya sama Arius, Yesus itu bukan Tuhan loh ya, dia diciptakan oleh kita sendiri karena kita itu terlalu kreatif, kita bisa menciptakan Yesus sebagai ciptaan kita, bukan sehakikatnya, bukan Tuhan. Nah, 50% yang lain mengikuti ajaran-ajaran daripada Injil, Matius, Markus, dan lain-lain, dan juga ajaran Paulus bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Nah, ini 50%, kalau ini dibiarkan, maka gereja Kristiani di seluruh saat itu di daerah Eropa, di daerah Asia, di daerah Middle East ya, Timur Tengah akan pecah karena tidak ada kesatuan dalam pemikiran. Di sini di mana Konsili Nisea melakukan konsili dengan cara yang dituliskan Rasul Paulus, Acts of the Apostle, kisah para rasul 15, bahwa mereka harus membuat suatu konsili, mereka harus bersatu walaupun gerejanya beda-beda ya. Mungkin gereja di Alexandria tidak bisa ngomong dengan gereja di Athena. Karena apa? Beda kultur, beda orang, beda bapak gerejanya, beda presbiternya, beda diakonnya, beda penatuannya, dan lain-lain. Kulturnya beda-beda. Tapi ini ada krisis karena 50% percaya pada Arius, 50% tidak percaya pada Arius, tetap percaya pada Tuhan di mana Kristus adalah Allah. Nah, ini yang harus disatukan dan
Konstantinus melihat kalau dibiarkan Kristiani itu akan menjadi pecah. Bukan Kristiani yang bersatu, tapi malah Kristiani yang mempunyai kepercayaan dan interpretasi sendiri-sendiri. Nah, itulah Konstantinus memikirkan bagaimana menjadikan satu. Mereka kemudian diundanglah semua penatua-penatua, diundanglah semua apostol-apostol yang sudah diberikan pelantikan sebagai apostol, dijadikan satu di daerah Turki, yaitu daerah di sini ya. Coba saya bisa lihat nggak ya di daerah eh, ini daerah sini nih. Naisia ini. Kelihatan nih, Naisia ini kecilnya, maaf nih ya, daerah sini. Jadi jadi kekuasaannya daripada Konstantinus itu besar. Termasuk ini yang kuning-kuning ini, termasuk Britania Raya dan lain-lain. Tapi dia milih yang tengah, yaitu di daerah Turki ya. Iznik dulu namanya, sekarang namanya Iznik, tapi dulu namanya tahun 325 disebut sebagai Nicaea. Makanya disebut sebagai Nicene Council ya, atau Konsili Nicea ya. Nah, di sini memang banyak orang yang beda-beda. Menerima Yesus itu beda. Ada yang menerima Yesus karena dia disiksa. Ada yang menerima Yesus karena dia basisnya Yahudi seperti orang Farisi itu. Ada yang menerima Yesus karena orang-orang sebagai orang-orang Romawi yang basisnya di Italia. Ada orang yang menerima Yesus karena menjadi slave ya, menjadi budak-budak menerima Yesus, golongan di Afrika atau di daerah Egypt dan lain-lain. Sehingga kalau kita lihat kultur daripada jemaat Kristiani abad-abad yang pertama, kedua, ketiga itu berbeda-beda. Bagaimana bisa menyatukan orang kalau kulturnya beda, backgroundnya beda, language-nya beda, kemudian cara berpikirnya juga beda. Yang mungkin yang golongan yang slave di bagian Afrika cara berpikirnya juga sangat 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 sederhana dibandingkan dengan Greek ya, golongan Greek. Greek kan tempatnya zaman dulu juga Greek, zamannya Aristoteles, zamannya Socrates, zamannya semua orang di situ banyak sekali filosofi yang pasti menggunakan thinking, nalar, pemikiran untuk melihat bagaimana Yesus itu dibandingkan orang-orang yang sederhana. Kalau di sini basisnya adalah Yahudi, mereka sudah pasti kental dengan ajaran-ajaran Taurat, ajaran Musa dan lain-lain. Kalau di sini basisnya Romawi ya dan lain-lain. Jadi memang beda dan semuanya harus disatukan oleh Konstantinus supaya mereka untuk Konstantinus berpikirnya secara holistik, secara strategis. Kalau ini dibiarkan, ini akan terpecah-pecah karena orangnya udah beda, bahasanya beda dan lain-lain. Dan untunglah dia mau membiayai itu semua. Semua uskup-uskup, semua presbiter-presbiter, semua para penatua didatangkan ke Nicaea atas biaya dari Konstantinus itu tadi. Ya. Kalau tidak ada Konstantinus, mungkin gereja yang kita lihat ini udah berbeda, udah banyak sekali pecahan-pecahan dan mungkin setiap gereja itu punya pemikiran yang sendiri-sendiri, tidak bisa menjadi satu. Ya. Nah ini tokoh-tokoh kunci dari Nicaea ya. Kita lihat Kaisar Konstantinus ya, bukan 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 uskup ya, dia sendiri tidak mempunyai, tidak pernah ditabiskan, tapi dia hanya sebagai kaisar, dia memimpin konsel ini. Kalau dia tidak memimpin karena kebetulan itu areanya besar, sebagai kaisar dia bisa menyatukan semua bapak-bapak gereja, presbiter-presbiter dan penatua-penatua. Kalau bukan kaisar, siapa yang mau berkumpul jadi satu? Wong ngomong aja susah kok, mikir aja beda dan lain-lain. Makanan mungkin juga beda ya. Makanan Afrika dengan orang-orang yang ada di Italia, orang-orang yang ada di Athena, orang-orang yang ada di Alexandria, di Egypt, beda semua makanannya. Tapi karena dia kaisar mempunyai power, dia mempunyai kedudukan, dia bisa mensatukan semua para bapak-bapak gereja permulaan ke Nicaea, ya. Nah, Athanasius ini salah satu bapak gereja yang kita selalu hormati untuk pertama kali ditonjolkan pada waktu eh, Nicene Council. Jadi peran pertama daripada Nicene Council itu selain Constantinus, Athanasius ya. Jadi dia adalah bapak gereja yang pada waktu masih muda, dia adalah presbiter muda, diakon atau penatua yang muda, tapi tokoh utama adalah menentang Arius. Arius ini tadi ya,
yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan manusia. Yesus is a creation of human mind. It's not from God. He is not coming from the Father from heaven. He's coming only in the earth because we think about him. We create his figure. We create his personality. Itu bukan sendirinya. Itu karena kreasi kita sendiri yang karena kita mempunyai otak diberikan oleh Tuhan. Dia bisa memikirkan sendiri. Nah, itu Arius. Makanya Arius ini dibilang sebagai bapak yang sangat-sangat tidak mengikuti kehadiran daripada pelajaran daripada Kristiani itu sendiri. Ya. Nah, ada lagi Eusebius dari Kaisaria. Ini bukan Eusebius yang tadi kita bicara mengenai sejarawan ya. Eusebius Jewish sejarawan, historian, bukan. Yang ini dari Kaisaria. Dia sebenarnya berdialog, bukan Arian, tapi cenderung kompromi. Ini 50%, dia tidak punya apa namanya, tidak mempunyai ketetapan bahwa Yesus itu. Dia kalau ngomong sama orang-orang pendukung Arius, dia bilang, oh ya memang Yesus itu kreasi. Dia nggak punya pendirian. Kalau ngomong sama orang-orang yang sangat konservatif, dia katakan, no, Yesus memang benar dari Tuhan. Jadi dia nggak punya, tapi dia banyak pendukungnya juga. Ya. Kemudian ada lagi Hosius, Eusebius, Nikomedia, dan lain. Terutama Eusebius itu adalah nama yang sangat common pada waktu itu. Jadi banyak sekali orang namanya Eusebius. Eusebius itu bahasa Inggrisnya Eusebius ya, bahasa Indonesianya ya. Dari macam-macam, dari Kaisaria, dari Nikomedia, dari mana-mana pun juga. Tapi personalitinya beda-beda. Tapi yang kita perlu tahu adalah Konstantinus sebagai kaisar yang bisa membiayai, yang bisa menyatukan semua bapak-bapak gereja. Athanasius dari Alexandria, ya ini dari Mesir juga. Dia yang menjadi pemersatu daripada nanti kita bisa melihat bahwa ajaran Arius bisa dipatahkan dan Arius sendiri yang juga berasal dari Alexandria. Sama-sama Arius dan Athanasius, dua-duanya dari Alexandria, yaitu di daerah Egypt, di daerah Mesir, mempunyai perbedaan pandangan mengenai Yesus. Ini adalah tokoh-tokoh kunci. Ya. Nah, Arius ini dia adalah pengajar bahwa firman itu diciptakan. Jadi kan pertama kali kita bicarakan mengenai Injil Yohanes kan, dimulai dari apa? Mulai dari word, yaitu firman, yaitu sabda. The word was God, ya. The word was with God, the word was God. Tapi pada waktu itu ya, kan sudah dituliskan Injil Yohanes, tapi menurut Arius tetap ini adalah pembuatan daripada ajaran itu adalah ditulis oleh Yohanes dan dia mengkreasikan daripada firman itu diciptakan oleh Yohanes. Bukan dilahirkan oleh Tuhan sendiri. Dengan demikian, maka hakikat atau zat sang materi Yesus dengan Bapa di surga itu beda. Karena dia bukan berasal dari Bapa. Dia diciptakan oleh manusia. Ya. Nah, itulah di mana pecahnya gereja abad ketiga atau abad keempat, yaitu 325. Kalau memang Yesus itu bukan firman, bukan Mesaya yang diciptakan oleh manusia, bukan dari Tuhan sendiri, maka kita akan nggak percaya seperti sekarang bahwa kita diselamatkan oleh Yesus yang berasal dari Allah sendiri. Karena dia tidak bisa menebus kita kalau memang Tuhan Yesus itu hanya ciptaan manusia. Dan itu melawan sejarah keselamatan yang diberikan oleh Allah sendiri. Jelas bahwa ajaran Arian ini, ajaran Arius ini benar-benar tidak mengikuti kaidah-kaidah penebusan yang benar dan dia malah merusak tatanan daripada pelajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri pada waktu dia masih hidup. Karena Arius tidak mengakui ajaran-ajaran itu di tahun 330, 325 ya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, ternyata dengan adanya presbiter-presbiter semua bapak-bapak yang menjadi satu, mereka banyak sekali dan hanya satu orang Arius yang dikucilkan. Why? Yang lain-lain yang tadinya percaya bahwa Yesus itu dikreasi, ternyata bisa menerima dengan adanya Injil-Injil yang pada waktu sudah ditunjukkan, dengan banyak argumen dari pekerjaan daripada Rasul Paulus dan lain-lain. Sehingga pada waktu
waktu Konstantinus melakukan konsili Nicaea, semua bapak gereja menjadi satu, berseru, dan itulah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus sudah datang ke dunia melawan semua ajaran-ajaran yang heresi, ajaran-ajaran yang melawan pemikiran Yesus Kristus, ajaran yang melawan kehendak Tuhan sendiri, di mana para bapak gereja yang berkonsili, mereka mengerti dan mereka menerima bahwa Kristus adalah Allah sejati. Dan Allah sejati adalah berasal dari Allah yang memang sejati. Dan karena itu, Kristus datang di dunia sebagai manusia. Dia dilahirkan, bukan diciptakan oleh pemikiran manusia. Dan karena dia bersifat sebagai Allah sejati, itu adalah pemikiran yang sangat fundamental di antara bapak-bapak gereja di Nicene Council. Maka dia adalah sama materinya dengan Bapa. Yaitu bahasa Inggrisnya, bahasa Latinnya adalah homoousios, ya, sehakikat dengan Bapa. Ya, jadi sama materinya itu sama, ketuhanannya itu sama, keilahiannya itu sama. Tidak bawa satu di bawah lebih yang lain, tidak. Justru inilah di mana Yesus adalah sama dengan Bapa karena dia berasal dari Bapa. Bapa yang mengutus aku dan aku adalah putusannya. Itu kan Yesus katakan. Dan ini yang dibawa oleh Bapak Gereja sampai kita percaya saat ini. Artinya apa? Kalau Yesus tidak berasal dari ciptaan manusia, berarti Yesus berasal dari Allah sendiri. Artinya kita mempunyai memang Trinitas. Kita punya Yesus, kita punya Allah Bapa, kita punya Yesus Allah Putra atau Allah Anak, dan juga yang disebut sebagai Roh Kudus. Nah, inilah dasar daripada Trinitas yang pertama yang kita selalu banggakan dan selalu kita bawa ke dalam kepemimpinan gereja-gereja dimanapun kita berada. Trinitas ini adalah benar-benar yang hakiki, yang basic, yang menjadi landasan kepercayaan iman kita sebagai orang-orang Kristiani. Apapun juga denominasinya, kita mempunyai Trinitas ini. Dan karena Allah mempunyai hakikat dengan Yesus dan Yesus hakikat dengan Bapa, dengan artinya kristologi, pengetahuan mengenai Mesias, pengetahuan mengenai Kristus, itu menjadi berkembang. Karena sekarang kristologinya bukan kristologi manusiawi di mana diciptakan seperti Arius katakan, tapi kristologi yang benar-benar apa yang Tuhan katakan, yang Yesus katakan pada waktu dia di dunia, itulah yang diterima oleh Bapak Gereja dan itu memang berasal dari Bapak di surga sendiri. Sehingga pada waktu kita Council Nicaea ini kelar, selesai konsilinya, mereka benar-benar bisa mereka bisa menghilangkan perpecahan iman yang terjadi dengan cara menyatukan semua gereja-gereja yang ada yang ikut di dalam konsil tersebut pada waktu terjadi tahun 325. Dan itulah sejarah yang mengatakan kalau tidak konsili Nicaea, mungkin gereja-gereja saat ini sudah beda-beda pemikirannya, ya. Gereja-gereja saat ini sudah tidak sama lagi, tidak bisa kita bicara mengenai gereja Kristus, tapi kalau satu sama lain saling beda. Satu nanti ada gereja Kristus punya anak lah, satu Kristus punya pacar lah, punya suami, punya istri. Mungkin kalau zaman sekarang ya, woke, Kristus adalah homo, dan lain-lain. Itu bisa terjadi kalau tidak disatukan di dalam Nicene Council pada waktu itu, maka pergereja yang kita lihat sekarang ini akan pecah. Ya. Nah, salah satu yang diperiksa, yang juga dibicarakan di Nicene Council adalah homoousios. Nah, ini artinya apa? Homoousios itu nature of the Christ. Artinya apa? Kristus, Yesus itu mempunyai dua nature, mempunyai dua alami. Satu alami sebagai Bapa dan yang kedua adalah sebagai Allah. Itu yang pertama, yang kedua dia mempunyai nature alamiahnya sebagai manusia. Nah, ini yang disebut sebagai homoousios, ya. Artinya dia mempunyai dua persona, sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Dan dengan demikian, maka homoousios ini dipertahankan sampai sekarang di dalam Trinitas disebut sebagai Allah Putra. Dia sebagai Allah atau Allah Anak, sebagai Allah dan juga sebagai Putra atau sebagai Anak. Ya, jadi tapi apa
Bedanya, ya itu beda dengan yang pertama adalah kalau Aris bilang bukan, dia bukan anak, dia adalah ciptaan, dia kayak komputer program yang di dalam diri kita dibuat Windows namanya Yesus demikian. Jadi tidak, Bapak Gereja mengatakan dia punya homoousios di mana dia mempunyai dua substansi sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Nah, salah satu hasil daripada pembacaan daripada bapak-bapak gereja adalah yang disebut sebagai syahadat Naisea ini. Syahadat ini di beberapa gereja-gereja banyak sekali di setiap minggu ya, kalau gereja Katolik, gereja GKI, atau gereja Presbyterian, gereja Episkopal, gereja Anglikan, gereja manapun juga, mereka menyebutkan ini yang disebut sebagai kredo iman rasuli atau kredo para rasul ya. Ada yang versi singkat ya, ada versi panjang. Ini versi panjangnya ya. Aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, semua berasal dari Allah. Kalau ciptaan manusia akan hanya yang kelihatan saja yang bisa di kita berikan. Tapi ini yang tidak kelihatan pun juga berasal dari Allah, gitu ya. Satu Allah yang tidak kelihatan ya. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Ini penting ya. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Loh, kan Yesus memang tahun 1 ya, misalnya tahun kelahirannya tahun 1. Kalau sebelum abad berarti sebelum dunia diciptakan. Lah memang benar. Kalau menurut kitab Kejadian di sana itu adalah Allah. Allah menciptakan bumi dan semua turunan-turunannya, termasuk binatang, termasuk manusia, termasuk hewan, termasuk semua itu sebelum abad. Di mana Yesus? Kok tulisannya Yahweh? Kok tulisannya Allah? Lah, ya Yesus ya ada di dalam Bapaknya itu. Yesus ada di dalam Allahnya itu. Makanya dikatakan di Bapak-bapak gereja mengatakan ia lahir dari Bapak. Berarti apa lahir dari Bapak? Artinya sebelum dilahirkan di dunia Yesus sudah ada. Bahkan dituliskan sebelum segala abad, berarti penciptaan dunia Yesus sudah ada, bagian daripada Allah. Tidak dituliskan secara gamblang dia adalah Yesus, tapi dia disebut sebagai Yahweh Elohim, yaitu yang disebut sebagai Bapa di surga, ya. Jadi Allah dari Allah, terang dari terang, ini benar nih, terang nih. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, Yesus dilahirkan, bukan dijadikan. Seperti Aris katakan, dijadikan kan? Diciptakan. Tidak, Yesus itu dilahirkan sebagai manusia. Dilahirkan sebagai manusia, tapi sehakikat dengan Bapa. Homoousios yang kita bicarakan tadi. Dia menjadi manusia, tapi materi kemanusiaan, materi jiwanya adalah sehakikat. Sama nature-nya dengan Bapa di surga. Nah inilah hasil daripada konsili Nasia tahun 325 itu. Ya. Dan segala sesuatu dijadikan olehnya. No, katanya yang menjadikan bumi itu Allah. Dituliskan di dalam perjanjian lama, kitab perjanjian Allah. Nah, disitulah Yesus ada dan dikatakan bahwa Yesus adalah bagian daripada Allah. Semua apa yang kita ketahui, semua apa yang kita tempati, semua apa yang kita punya dijadikan olehnya, oleh Yesus. Di sini tidak dikatakan dijadikan oleh Allah Bapa, ya. Dijadikan oleh Yesus. Jadi kalau dengan demikian, maka perjanjian lama kalau kita bicarakan, kok tidak ada Yesus itu. Yesus sebetulnya ada dalam bentuknya apa? Yahweh Elohim. Yahweh Elohim itu artinya apa? Ya Allah. Yang kita kenal sebagai Allah. God. Ya, there's only one God. Monoteisme. Yaitu Allah. Ya. Dan Yesus sendiri sehakikat dengan Bapa dia turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita. Dan dikandung oleh, nah, pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Harus menjadi manusia. Karena apa? Karena sudah menjadi sejarah keselamatan manusia. Jadi Yesus bagian daripada Yahweh Elohim. Bukan hanya Bapa di surga, tapi juga Yesus sebagai Allah yang satu, yaitu yang ada sebelum segala diciptakan. Dia harus menjadi manusia lewat manusia, yaitu lewat Maria. Bagaimana dia bisa dikandung? Bahwa Maria ini kan seorang perawan, yaitu harus lewat ada pribadi yang ketiga yang ada di dalam Yahweh Elohim yang namanya Roh Kudus. Karena itu dia bisa menjadi manusia. Ya.
Nah, ini yang ketiga dikatakan, aku percayakan Roh Kudus. Ini pribadi yang ketiga, yang sehakikat dengan Bapa, ya. Ia Tuhan yang menghidupkan. Roh Kudus itulah yang menghidupkan kita. Ingat ya, di salah satu alinea yang ada dalam Perjanjian Lama, bagaimana manusia diciptakan? Karena Tuhan menghembuskan nafasnya. Menghembuskan nafasnya kepada setiap kehidupan pada waktu terjadi inseminasi di dalam kandungan. Nah, itu siapa? Yang dihembuskan, hembusan Roh Kudus. Rauh, karena satu hari kita bicarakan ya. Roh Kudus dalam bentuk nafas Tuhan. Nafas Tuhan itu sebelumnya kita bicarakan nefes kan ya. Tapi juga ada rauh. Rauh itu adalah roh Tuhan yang dihembuskan di dalam tubuh manusia. Ya. Nah, Roh Kudus itu dari mana? Apakah ciptakan seperti Arius katakan? Tidak. Dia juga berasal dari Bapa dan Putra. Ini Nicene Council, Bapak-bapak gereja, Nicene Council 325 dikatakan, Roh Kudus itu bukan roh sebenarnya ini, tapi dia sehakikat dengan Bapa dan sehakikat dengan Yesus, yaitu Putra. Yang serta Bapa dan Putra, pribadi pertama dan pribadi yang kedua, Bapa pribadi pertama, Putra pribadi kedua, dia disembah dan dimuliakan. Jadi, kita sebagai Kristiani, kita menyembah bukan tiga Allah, satu Allah. Lihat nih, aku percayakan satu Allah. Satu Allah. Tapi dia mempunyai kepribadian homoousios yang ketiga, kepribadian yang ketiga. Tiga pribadi, yaitu sebagai Bapa, ya, di sini ada Bapa yang Maha Kuasa, yang kedua adalah sebagai Putra, sebagai Anak, dan yang ketiga adalah sebagai Roh Kudus. Di mana Roh Kudus adalah berasal dari pribadi yang pertama dan yang kedua, yaitu sama, sehakikat dengan Bapa dan Putra. Ya. Dan bagaimana cara Roh Kudus bekerja tadi menghidupkan ya, menghidupkan kita. Kita tidak ada bisa hidup kalau tidak ada Roh Kudus. Setiap daripada janin, setiap daripada embrio itu dihidupkan oleh Roh Kudus ya, teman-teman ya. Dan dia karena itu, karena sejarah keselamatan dia harus bicara lewat para nabi. Jadi nabi-nabi yang punya kesempatan untuk meramal, punya kesempatan untuk memperingatkan raja-raja yang tidak benar dan lain-lain. Ya, itulah berasal dari Roh Kudus. Ya. Nah, kembali lagi ya, bahwa ini adalah dijadikan bukan diciptakan ya, dilahirkan bukan diciptakan ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri adalah seorang yang berasal dari Bapa di surga, diperanakan oleh Maria menjadi manusia. Ya. Nah tadi ingat ya tadi ya, mana ini tadi ya? Nih, Allah dari Allah, terang dari terang. Allah Yesus adalah dari Allah Yahweh. Terang Yesus juga dari terang Yahweh. Allah Yesus yang benar adalah Allah dari Allah Yesus yang satu-satunya. Yang kita tahu Yahweh Elohim yang berasal dari perjanjian lama. Inilah artinya itu ya. Allah dari Allah terang-terang, terang-terang, dan Allah benar dari Allah benar. Kita lihat sekarang di sini ya. Apakah bukan bahwa Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 8:12 pada waktu itu, tahun Injil Yohanes ditulis tahun 60-an, Yesus sudah katakan, aku terang dunia. Ingat tadi ya, terang dari terang. Ya, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan menjalankan dalam kegelapan, melainkan dalam keterang. Ya, artinya apa? Dia mempunyai terang, dia mempunyai asal, dia mempunyai cahaya, yaitu berasal dari Bapa di surga. Dia keluar sebagai terang. Dan dia harus menjadi terang dunia karena pada waktu itu Yesus datang. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu benar-benar tidak mempunyai kepercayaan, tidak mempunyai keberanian, tidak mempunyai persatuan dunia hatinya untuk Tuhan, sehingga dia datang sebagai Tuhan ke dunia ini, ya, terang dari terang. Oke. Nah, karena dia harus menjadi manusia, inkarnasi Tuhan menjadi manusia itu sangat penting. Nah, ini adalah satu tema yang penting yang harus kita percayai bahwa Yesus incarnate, inkarnasi dari Tuhan menjadi manusia. Dan disitulah kita melihat bahwa kredo yang kita percayai
bahwa Kristus memang benar-benar berinkarnasi dari Tuhan menjadi manusia untuk keselamatan kita. Nah, ini penting. Ini adalah titik pusat keselamatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah pusat daripada keselamatan kita sebagai orang Kristiani sejati. Di mana kembali lagi kredonya di mana? Kita lihat ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat mengenai ini inkarnasi ya. Nih di sini. Oke. Dan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, dan di sini katakan dia dilahirkan. Nah, ini inkarnasi ini, bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Ya, kan dia turun dari surga sebagai apa? Sebagai Allah. Menjadi untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita harus dikandung dari Roh Kudus. Nah, inilah inkarnasi. Di mana dia sebagai Allah, bagian daripada Yahweh Elohim, dia harus turun, dia harus menurunkan derajatnya menjadi manusia. Dan itulah inkarnasi. Dan keselamatan, sejarah keselamatan Kristiani adalah berasal dari inkarnasi. Sebagai titik pusat keselamatan kita-kita ini yang ada di dunia. Ya. Dengan perkataan lain bahwa tujuan hidup kita adalah mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu kapan? Keselamatan itu bisa terjadi di dunia bukan selamat dari maling, bukan dari pembunuhan, bukan. Justru keselamatan salah satunya adalah kehidupan yang damai, sejahtera yang berasal dari Tuhan. Tapi kalau kita mati, kita balik ya diselamatkan itu masuk ke surga, ya. Dan pusatnya adalah inkarnasi ini. Kalau Yesus tidak turun dari surga, dari Allah Bapa menuju ke manusia, maka keselamatan kita akan masih tidak yakin, tidak akan bisa dipastikan. Karena kita tidak tahu, apalagi kalau Yesusnya itu cuma diciptakan oleh kreasi manusia, kayak kita menciptakan Windows, kita menciptakan iOS, kita menciptakan Android dan lain-lain. Ya tidak ada kepastian. Tapi kalau Yesus adalah dilahirkan yang berasal dari Yahweh, yang berasal dari Allah Bapa, itu sudah ada kepastian bahwa kita menyembah satu Allah, kita menyembah Kristus, kita mempunyai Kristus sebagai teman, kita sudah pasti kita diselamatkan di surga. Karena bukan ciptaan manusia, tapi benar-benar Allah yang turun dari surga. Ya. Oke. Jadi Arius ini yang tadi bilang Yesus itu diciptakan sebagai kreasi, itu dikutuk ya, dia dikeluarkan dari gereja-gereja itu ya, sehingga tidak diekskomunikasi, artinya tidak ditolak pengajarannya ya. Oke, jadi ini tadi ya credo tadi udah kita bicarakan ya, biar cepat ya. Nah, ini yang penting nih juga lagi ya. Selain menolak Arius ya, Konsili Nasia adalah memberikan formulasi Trinitas ini tadi, ya, dengan menyatakan keilahian daripada Anak, keilahian Putra, dan implikasi pada Roh Kudus yang seperti yang sudah kita bicarakan. Jadi ada satu nama tiga pribadi, ya. Nah ini yang berikutnya kita lihat. Oke, nah ini yang disebut sebagai model Trinitas, di mana di sini adalah Allah, Yahweh Elohim, tapi dia mempunyai tiga personality, tiga nature sebagai Bapa, sebagai Putra atau Anak, sebagai Allah Roh Kudus. Ya, tapi walaupun tiga nature ini, Father is not the Son. Ya, pekerjaan fungsi daripada Bapa di surga, fungsinya beda dengan pekerjaan Anak. Ingat ya, pekerjaan Bapa di surga apa fungsinya? Menciptakan dunia. Walaupun ada Yesus di sana, tapi pekerjaan permulaan adalah Bapa di surga, memberikan keberanian untuk manusia. Nah, itu Bapa di surga. Kalau Anak apa? Menebus ya, menebus dosa-dosa manusia, mempersatukan antara manusia dengan Bapa. Kemudian Son is not Holy Spirit. Ingat ya, dihembuskan nafas kepada semua dari kita yang hidup. Itu adalah pekerjaan Holy Spirit. Talenta-talenta yang kita punya itu bukan berasal dari Bapa, bukan berasal dari Yesus, tapi berasal dari Roh Kudus. Ada 9 buah-buah Roh Kudus ya, dan lain-lain itu berasal dari Roh Kudus. Jadi fungsinya, walaupun hakikatnya, nature-nya itu, alamnya sama di antara ketiga-tiganya, tapi dia mempunyai fungsi yang beda-beda. Dan satu sama lain adalah mensupport. Ini yang disebut sebagai Allah.
ya, dengan fungsi Bapa, fungsi Putra, dan fungsi Roh Kudus, ya. Jadi kalau kita bicara ya, ada kan kita yang membuat tanda salib ya atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yang bukan itu adalah yang disebut sebagai diskresi non separati, berbeda fungsi tapi tetap tidak terpisah, tetap satu Tuhan ya, menjadi dasar daripada tanda salib itu. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Ya. Nah, inilah yang kita percayai sebagai Kristiani, Trinitas ini. Di mana kalau orang dibaptis semuanya, dia akan harus mengaku. Tadi ya credo, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita. Dan seterusnya, credo dibacakan. Dan juga ketiga pribadian ini juga harus diberikan. Yaitu adalah the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kalau gereja-gereja tidak mengikuti kredo yang tadi itu ya, aku percayakan Allah Bapa dan Trinitas, itu artinya gereja itu tidak ortodoks, gereja tidak komunal, gereja itu tidak mengakui iman rasuli, iman Kristiani, iman kepercayaan para rasul, karena para rasul percaya kepada kredo dan kepercaya kepada Trinitas ini, ya. Jadi makanya kalau kita lihat gereja-gereja yang bergabung pada, kalau gereja Katolik, gereja PGI ya, Persatuan Gereja Indonesia, selalu semua mempunyai sama, kredonya sama. Mungkin bahasanya sedikit beda, tapi intinya sama. Nah, beda dengan kalau kita bicara mengenai Adventist atau gereja saksi Yehova, itu pelajaran lain, beda banget itu. Mereka tidak ortodoks, mereka punya kepercayaan sendiri. Nah, itu yang tidak bisa dimasukkan di dalam Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Mereka tidak memiliki kesamaan visi dan misi. Mereka tidak memiliki kesamaan kepercayaan, yaitu kredo para rasul, pengakuan iman rasuli, dan juga Trinitas itu. Ya, jadi jelas ya, bahwa konsili Nicea ini penting buat kita yang masih hidup di tahun 2025, karena tanpa 325 tahun 325 1100 yang lalu, maka Christianity akan menjadi pecah. Christianity tidak menjadi satu dan sia-sia Yesus turun ke dunia, karena dia akan sangat sakit hati melihat anak-anaknya tercerai-berai, berbeda satu sama lain karena mempunyai pemikiran yang berbeda. Untung ada Konstantinus dengan konsili Nicea ini. Nah, sebelum mengenai Anastasius tadi ya, itu adalah bapak gereja yang berasal dari diakon muda yang dari Alexandria. Dari mana si Anastasius itu mempunyai ide mengenai Trinitas? Kontribusinya adalah satu lagi adalah Tertullianus. Tertullianus ini adalah bukan presbiter, dia bukan penjabat gereja, tapi dia orang yang sangat penting, imannya dia jaga, dan dia mempunyai kepercayaan besar bahwa Trinitas ini adalah berasal dari Allah. Trinitas ini yang Allah mau kita percayai. Itu karena Tertullianus. Apakah Tertullianus ini datang di dalam Nicea? Tidak. Dia tidak datang. Dia hanya memengaruhi daripada Anastasius tadi. Athanasius ya. Athanasius dipengaruhi oleh Tertullianus mengenai Trinitas itu. Jadi yang disebut sebagai tres personae una substantia, tiga pribadi satu substansi. Ini adalah pemikiran daripada Tertullianus ya. Hanya supaya kita tahu aja, bukan hanya Athanasius tapi juga Tertullianus ya. Nah, ini yang tadi Athanasius dia belajar daripada Tertullianus mempunyai mengenai Trinitas tadi ya. Dia lahir tahun 296 sampai 373. Konsili Nicea itu 325 ya. Jadi pada waktu Athanasius itu attending Konsili Nicea itu umur berapa? Itu jadi dia itu umur 29 ya, karena ini kan 4 tahun ke 300 itu 325, jadi 25 ditambah 4 jadi umur 29. Jadi masih muda.
si Athanasius itu, tapi dia mempunyai iman yang baik sekali dan dia bisa mempertahankan ajaran Tertullianus di depan ke bapak-bapak gereja yang berkumpul di antara gereja-gereja yang tersebar di seluruh Eropa, di Asia, di Middle East, di Afrika dan lain-lain. Nah, ini adalah Roh Kudus yang pasti bekerja. Anak umur atau orang umur 29 bisa mempersatukan semua bapak-bapak gereja dan sampai mengambil kesimpulan bahwa kredo itu yang harus kita lakukan untuk menjaga pelajaran daripada Kristus sendiri. Oke? Jadi implikasinya meneguhkan keilahian Yesus secara penuh, menjaga utuh Trinitas ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi, satu hakikat ilahi, tres persona, una substantia ya. Dan juga dia mengutuk ajaran Arianisme sebagai bidat, sebagai ajaran yang palsu, dan juga menyusun syahadat tadi, syahadat panjang yang kita sebut sebagai pengakuan kredo para rasul atau pengakuan iman rasuli, iman rasul para rasul ya. Jadi ini adalah 4 teologi implikasi daripada Konsili Nisea 1700 tahun yang lalu. Dan ini menjadi dasar untuk semua ajaran semua gereja-gereja Katolik maupun gereja Kristen yang dipersatukan oleh Konsili Nisea ini. Oke, sampai di sini.